Jadi jangan kita anggap sepele dalam kegiatan seperti ini. Ya, ada beberapa dalil dari hadis Nabi yang mengutamakan kegiatan seperti ini. Ada beberapa itu hadis, diantaranya bahwa pertemuan menghadiri majelis itu lebih baik daripada beberapa salat sunnah. Jadi yang kita anggap remeh, barang siapa yang menghadiri taman-taman surga dan pertemuan-pertemuan seperti ini, mendengarkan tausiah ceramah agama yang ibaratkan kita memasuki taman-taman surga. Artinya belum memasuki surganya, baru tamannya. Jadi otomatis ini menjadi jalan. Kalau ada yang tahu lebih baik, jawablah yang lebih baik dari salam saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Sekolah SMK 5 Wajo bersama dengan seluruh jajarannya. Meskipun Bapak Kepala Sekolah tidak sempat hadir, tapi diwakili oleh teman, samalah kedudukannya. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh Bapak dan Ibu Pembina SMK Negeri 5 Wajo. Pada Al-Quran surah Luqman ayat 14 yaitu Anishkurli waliwalidayka, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Jadi yang hadir di sini sangat bersyukur. Syukur kita kepada Allah karena di antara mungkin sekolah-sekolah yang ada di Majaula, mungkin kita yang pertama melaksanakan Isra Mi'raj. Ya, meskipun kita ini berbasis SMK, sekolah menengah kejuruan, tetapi osisnya kayak pesantren, alumni pesantren, lebih cepat bertindak untuk meraih hikmah dan berkah. Nanti kita akan melirik sedikit seberapa besar hikmah dan berkah yang kita raih dalam acara ini. Jadi untuk anak-anak semua, hikmah dan berkah itu tergantung dari kemampuan kita menerima apa yang kita dengar. Siapa yang menerima banyak, dia yang mendapatkan banyak berkah dan hikmah. Di antara di sini adalah untuk meningkatkan iman dan takwa. Saya nanti akan mengurai sedikit tentang iman dan takwa. Yang pertama kita dulu adalah bersyukur kepada Allah dengan mengucap kalimat Alhamdulillah. Para peneliti Al-Quran dan ahli bahasa di berbagai bahasa mencari kata-kata dan kalimat syukur yang terbaik dari Alhamdulillah, ternyata tidak ditemukan. Ada kata Subhanallah, ada kata-kata Masya Allah. Hanya kata Alhamdulillah lah yang paling utama dan yang paling cocok dengan kata ungkapan rasa syukur seorang hamba. Jadi meskipun itu rasa syukur itu ringan, rasa syukur itu kata-kata Alhamdulillah itu ringan, tapi dia bagaikan saklar. Itu saklar, hanya sekali klik itu dia mampu mengalirkan arus sampai menyala. Kalau banyak rangkaiannya, satu saja sumbernya saklar itu akan mengalirkan ke seluruh itu. Sama dengan Alhamdulillah. Allah menyatakan, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, ku tambahkan nikmat yang lebih banyak lagi. Berarti terbuka saklarnya. Jadi kita semua harus terbiasa mengucap Alhamdulillah kalau kita ingin nikmat yang sekarang ini lebih baik dari nikmat yang akan datang. Itu kuncinya. Salawat dan salam kita senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menyampaikan kepada hadirin dan hadirat bahwa Rasul pernah mengklaim dua hal. Kalau Anda bisa menyimpang ini, itu adalah hikmah. Rasul menyatakan ada dua orang yang termasuk golongan yang paling pelit di dunia ini.
Kalau kita termasuk di situ berarti kita termasuk golongan orang yang celaka. Apakah itu? Yang pertama, kaum muslimin yang merasa dirinya sebagai orang beriman tapi mendengarkan salam tidak menjawab. Itu paling pelit di dunia. Kenapa paling pelit di dunia? Karena tidak mengantung pajak. Ringan. Tapi kok dia tidak bisa membalas salam, padahal salam itu adalah kebaikan dirinya. Makanya teman berselain assalamualaikum, keselamatan bagimu. Dan dia kata gunakan lagi kata bentuk jamak kum, artinya kalian semua, siapa saja yang ada di belakangmu, keselamatan bagimu. Masa kita tidak membalasnya dengan waalaikumsalam? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mendengarkan nama Nabi disebut tetapi tidak mengucapkan salawat. Ada yang ulama sufi menyatakan sebenarnya bersalawat kepada Rasul itu sebenarnya wajib sekali. Wajib, ada lagi sekalinya. Kenapa? Biasanya kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, sama teman, anggaplah the best friend. Boleh juga dengan close friend. Ataukah istilah lain lah, apa yang Anda katakan dengan teman terbaik. Apakah teman curhat atau dan lain sebagainya. Dikasih sesuatu itu adalah beban. Beban apa? Ada teman yang berbuat baik sama kita, setidaknya kita merasa terbebani. Bahkan dunia dan isinya. Ketika umat Nabi Lut itu diazab, itu hanya ujung sayapnya satu malaikat yang mengangkatnya sampai tercungkil balik wilayahnya umatnya Nabi Lut. Nah, bergetar aras. Ketika aras bergetar, itu mengundang perhatian para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Wahai Jibril, turun ke dunia dan temui Muhammad." Kenapa dia menangis sampai menggetarkan aras? Jadi yang menggetarkan aras itu ada beberapa hal. Di antaranya tangisnya Rasulullah, yang kedua marahnya orang tua termasuk guru kepada anaknya, kepada siswanya, itu membuat aras bergetar. Yang ketiga akad ijab dan kebunnya suami dan istri juga menggetarkan aras. Nah, ini kita bahas getarannya aras dari tangis Rasulullah. Ketika Jibril datang kepada Muhammad, kenapa Anda menangis sampai menggetarkan aras? Maka Nabi Muhammad menjawab, saya merenungi satu firman Allah terkait dengan ungkapan Nabi Isa kepada umatnya. Nabi Isa menyatakan, "Itu antibukum fa innahum ibadu." Ya Allah, itu umatku, kalau kau mau mengazabnya itu kan hakmu. Kalau mau mengazabnya silakan, itu hakmu. Tapi kalau kau ingin memaafkannya, kamu kan Tuhan yang Maha Bijaksana. Maka Nabi Muhammad menyatakan bahwa Isa ini seakan-akan lepas tangan dengan umatnya. Dia rela umatnya disiksa. Maka Nabi Muhammad menyatakan, saya sampai sekarang ini dan tidak ingin meninggalkan dunia ini sebelum mendapatkan jaminan dari Tuhan bahwa tidak akan ada umatku satupun, tidak ada umatku satupun yang akan tersangkut di dalam neraka. Jadi itulah betapa besar kemuliaan Rasul. Dia menyatakan, saya tidak rela, saya tidak akan ridho bila mana masih ada umatku tersangkut satu pun di dalam neraka. Inilah yang dimiliki oleh Nabi sehingga disebut sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin, penghulu bagi seluruh Nabi dan rahmat bagi seluruh alam. Jadi itu sebagai pengantar kepada anak-anak semua, kenapa kita mesti bersalawat kepada Rasul? Karena dengan salawat kita lah yang akan menjadi syafaat yang berat nanti. Saya insya Allah akan menyampaikan tausiah ini hanya sekitar tidak sampai mungkin 30 menit. Kalau bisa saya harus sampai di masjid untuk memimpin sholat zuhur. Inilah risikonya seorang imam, harus menyesuaikan diri. Yang pertama, saya mohon maaf kepada seluruh para hadirin wa hadirat, terutama kepada anak-anak pengurus OSIS, saya terlambat datang. Inilah pekerjaan seorang imam dusun, imam lingkungan. Kemarin aman-aman saja, saya siap datang jam 10, tetapi tiba-tiba ada warga yang tidak bilang-bilang mau meninggal tadi malam. Sehingga saya konfirmasi dengan ibu pembina, ternyata ibu pembinanya juga ustazah, alhamdulillah. Katanya silakan dahulukan yang mati. Padahal kan dia kan sudah mati.
tetapi kita harus memahami bahwa inilah pelayanan terakhir bagi dia, sehingga saya berikan pelayanan istimewa setengah jadi. Ya, tadi saya itu berikan pelayanan setengah jadi karena setelah selesai semua pembungkusan dan disolati, saya bergegas ke sini. Dia jalan sendiri ke kubur, tapi diantar sama keluarganya. Ya. Setelah pulang saya harus buru-buru mandi. Ini hikmah juga yang anak-anakku harus tahu. Setelah dari penyelenggaraan jenazah itu setidaknya disunnahkan untuk mandi. Jadi saya harus buru-buru lagi mandi. Dan semua pakaian itu mulai daripada yang dalam-dalam sampai luar-luar disimpan di mesin cuci. Tidak usah dicuci dulu. Simpan saja di mesin cuci untuk dicuci. Nah, jadi itulah salah satu hikmah dan ilmu. Siapa suruh lagi ada yang meninggal. Jadi saya sampaikan tentang orang yang meninggal. Dan kesempurnaan acara ini bukan berarti banyaknya pejabat yang hadir. Tadi ada yang menyatakan dari ketua panitia, mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak ada yang kurang. Kalau saya ini kesempurnaan milik kita adalah bila mana acara ini nanti sukses sampai akhir. Jadi kalau kalian mau sempurna acaranya, dukunglah sampai selesai. Jangan biarkan ibu gurunya menegur, jangan ribut. Berarti Anda mengundang acara tidak berhasil. Ya kan? Itu. Hari ini tepatnya tanggal 17 Februari, selisih 1 dengan tanggal Hijriah. Kalau tanggal 17 sekarang minus 1, berarti sekarang tanggal 16 Rajab 1443, ya. Tadi bilangnya 1433. Nah, berarti kita mundur 10 tahun ke belakang. Ini 43. Itu pertanda hijrahnya Rasul itu sudah 1443 hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu Rasul hijrah pada umur kalau tidak salah 53 tahun. Umurnya baru hijrah ke Mekah ke Madinah. Nah, jadi kalau misalnya umur kelahiran Nabi kita 1443 ditambah dengan 53 tahun, maka itulah hari ulang tahunnya Nabi kita yang ke 1495 kalau tidak salah. Ya. Sementara Nabi Isa lahir sudah 2022 tahun. Jadi itu tanggal sekarang 17 Februari 2022 Masehi, yaitu kelahiran Nabi Isa Al-Masih atau Al-Masehi. Ya, Masehi. Itu ilmu ya. Tadi disampaikan kepada pembina kita bahwa ini adalah majelis ilmu. Jadi saya terpancing untuk menyampaikan kaidah-kaidah yang terdapat dalam hal ini ya. Yang selanjutnya saya ingin merujuk ke sini, menyampaikan iman dan takwa. Iman itu adalah sesuatu yang bersemayam dalam hati kita, sementara takwa itu adalah implementasinya. Jadi kalau kita mau melihat imannya orang, lihatlah apa buktinya. Kalau orang menyatakan saya beriman, tapi buktinya tidak ada, imannya itu hanya sampai di mulut, tidak sampai di perbuatan. Kita harus dalam pembelajaran itu ada teori Confucius yang mesti kita pahami. Yang pertama itu learning to know. Bagaimana kita belajar untuk mengetahui. Jadi anak-anak semua belajar di sini di SMK negeri ini belajar untuk mengetahui dulu. Setelah itu kita akan belajar menjadi sesuatu, learning to be. Maka setelah belajar kita mau bercita-cita jadi apa? Yang paling hebat itu adalah learning to live together. Ketika kita bisa hidup bersama. Banyak orang pintar tapi tidak bisa hidup bersama. Banyak orang yang memiliki ilmu agama tapi selalu mengundang perpecahan di tengah-tengah umat. Banyak orang yang memiliki ilmu agama tapi tidak bisa mengayomi umat. Yang kita harapkan hikmah itu adalah sesuatu yang beradaptasi namun tidak lepas dari kaidah-kaidah agama yang ada. Oke, baik. Tadi saya tanya-tanya dengan guru tani, kira-kira apa yang menjadi masalah di SMK ini, khususnya dari segi sudut kacamata agama. Yang pertama saya tanya tentang karakter. Karakter kan adalah bagian dari kurikulum kita. Dan sementara itu kurikulum mau berubah lagi menjadi kurikulum prototipe. Saya ini sebenarnya masuk dalam penelitian di program doktor S3 terkait dengan pendidikan dan keguruan. Tentang kurikulum itu saya sudah pelajari di kampus, tetapi implementasi prototipe belum. Olehnya itu
tadi saya bilang yang paling terbaik itu adalah yang cepat beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Kurikulum bagaimana dengan karakter? Ya, karakter ini katanya masih banyak perlu dibenahi. Sehingga tadi saya menyampaikan bahwa anak-anak semua, karena kita sudah online, baru kita offline. Ketika kita offline, janganlah di off semua, sehingga pulpennya di off, bukunya di off, bagus di sekolah di off, sampai off semua, sampai hatinya saja itu pun juga off. Sekarang ini meskipun pertemuan kita disebut dengan offline, tetapi justru sebenarnya online, on field. Sekarang kita sudah berada di tengah lapangan. Kita bukalah, move on kembali. Kita buka, terutama hati kita, terutama niat kita untuk belajar, buka kembali. Apa yang mesti kita terlambat, itulah yang kita kejar. Yang kedua, saya tanya-tanya bagaimana dengan kaidah sholat. Katanya 50-50. Sekitar 50% anak-anak di sini sudah ada yang melaksanakan sholat, tapi tidak. Saya sampaikan bahwa kalian itu sudah balik semua. Kalau ada yang belum balik di sini, silakan kembali ke SD. Sedangkan di SD sudah ada yang balik, di kelas 6 sudah ada yang balik, ada yang haid lagi di SD. Bahkan waktu saya kelas 4 dulu di SD, saya kan lulusan SD Lerun ya. Ada orang Lerun ya. Nah, ini pernah aku suruh makmum sampah dulu. Kebetulan kelas 4 saya ketua OSIS sampai kelas 6, di Senawian ketua OSIS sampai tamat, di Ale juga demikian. Nah, yang balik itu kalau laki-laki kan perubahan suara, tidak usah pikirnya mimpi-mimpinya, pastinya suaranya. Kalau ada yang tidak berubah suaranya, cuma kebetulan itu pipa suaranya begitu, pita suaranya maksud saya. Kalau yang kedua perempuannya jelas sekali kalau dia sudah haid. Di waktu saya sekolah di SD itu ada teman saya haid di kelas 4. Padahal di sisi yang lain pada waktu itu yang haid itu rata-rata kelas 1 SMA. Kalau di sini Pak, saya pastikan semua sudah akil balik. Nah, ketika akil balik, maka disitulah tercatat semua catatan pribadinya. Dosa dan kebaikan adalah milikmu. Di antara tubuh kita ini, innan nasa salasatun aslasin. Jadi jangan kira saya bergaya-gaya bicara, memang begitu cara pengucapannya. Salasatun aslasin. Tidak sama dengan orang Indonesia. Sa dijadikan sa. Contoh, isnaini. Ya, hari apa yang pertama? Saya tanya dulu. Hari apa yang pertama? Anda keliru sekali. Ahad hari pertama berasal dari kata wahidun. Isnaini karena orang Indonesia susah sekali bilang isnaini, maka dia bilang Senin. Salasa kalau kita singgah, ta yang berada di akhir itu jadi ha. Jadi kalau ada yang mengaji, ada huruf ta di akhir, apakah dia tan, tin, tun? Kalau dia tinggal di akhir dan kita mau singgah bunuh, maka dia akan berubah jadi ha. Jadi kalau Anda membunuh sesuatu dalam Al-Quran, ada yang unik, yaitu huruf ta. Ketika Anda bunuh di akhirnya, maka dia berubah jadi ha. Bagus kan? Kalau Anda mau main game, ternyata di Al-Quran juga ada game, perubahan-perubahan wujud. Barang seperti salasatun, kalau kita lanjut, kalau kita singgah, kita bilang salasah, jadi ha. Itu. Arba'ah adalah dari kata arruba. Rabiun, 4 rabu. Khamis berasal dari kata khamsah, 5. Sementara Jumat tidak disebutkan karena Jumat adalah perkumpulan. Sementara Sabtu. Jadi kalau hari pertama itu adalah hari. Kalau hari pertama sekolah, baru itu namanya ilmiah. Hari pertama adalah Ahad, hari pertama sekolah adalah Senin, baru disebut bagus berbahasa. Nanti diajar sama ibu guru ahli bahasa. Oke. Kebetulan saya ahli bahasa lulusan Prima 2011, Asadiyah 2015. Jadi Asadiyah dengan Prima itu bersamaan S1 saya. Sama dengan adik-adik atau anak-anak semua kuliah di sekolah di SMK, sekolah juga di SMA. Saya dulu di Prima bersamaan dengan Asadiyah selisih 1 tahun. Belum selesai Asadiyah, saya pakai ijazah S1 Prima tembak S2 di UMI, Universitas Muslim Indonesia Makassar.
Belum selesai di situ, saya ditawari jadi dosen. Jadi saya sempat jadi dosen di UMI sama di UIN selama 10 tahun, mengajar di beberapa kelas dan membawa mata kuliah perkembangan psikologi, perkembangan ilmu jiwa, perkembangan. Rata-rata ilmu jiwa perkembangan dosennya itu kalau tidak botak, putih semua rambutnya. Sehingga saya dikatakan sama mahasiswa pada saya itu, barusan saya dapat dosen ilmu jiwa masih muda-muda, karena saya kan hanya naib. Naib itu artinya pengganti. Jadi kalau dengarkan penitia Jumat menyatakan yang bertindak sebagai khatib pada hari ini adalah naib, berarti pengganti. Jangan lagi pusing, apa sih lagi itu naib? Pak Naib namanya. Bukan, naib artinya pengganti. Baik, saya merujuk kepada kajian ilmiah. Yang pertama, bagaimana dengan kaidah salat? Karena kalau sejarah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad kita menghayal. Kalau anak-anak mau buka materi tentang Isra Mi'raj, klik saja di YouTube, lebih lengkap di situ. Tetapi saya mau menyampaikan sebuah kaidah yang tidak ada di YouTube saya lihat. Ya, ini penting. Dan bila mana hal ini dikatakan, amanah dan arahan dari tadi Bapak Pembina PAI di SMK ini akan menjadi memperbaiki karakter dan moral anak didik kita, dan juga akan meningkatkan persentase ibadah sholat melalui jangan pintar iman dan takwa yang disebut, pilih sebagai tema tapi implementasinya tidak. Kita mau melinearkan antara tema dengan kenyataan. Begini, tahu wudu? Pasti ya, pasti. Kalau ada yang tidak tahu wudu, bisa turun ke kelas 2 SD. Saya sudah mengajar di kelas 2 SD tentang wudu. Kebetulan saya guru SD. Cuma kebetulan hari ini diundang ceramah di SMK. Saya terangkat jadi ASN pada tahun 2019, sertifikasi pada tahun 2013. Dengan pengabdian sebelumnya itu saya harus mengajar 5 tahun diakui. Jadi saya pas tamat aliyah langsung menjadi guru bahasa Inggris dan guru agama di SMP 5 Majulang. Ada yang dari SMP 5 di sini? Ada. Cuma mungkin tidak dapat saya ya. Ya, saya sudah cerai pada tahun 2013. Di situ. Oke. Wudu. Ketika kita berwudu, hal ini juga ada yang unik. Beberapa waktu yang lalu saya rajin dipanggil, beberapa kali dipanggil untuk penyelenggaraan jenazah. Apakah di DDI Paria, di pusatnya pesantren, saya diundang untuk memberikan materi tentang penyelenggaraan jenazah. Saya bukan ahli jenazah, tetapi alhamdulillah sejak umur 16 tahun saya bersentuhan dengan jenazah. Jadi pas saya kelas berapa kalau 16 tahun? Ini 16 tahun? Kelas berapa sekarang yang umur 16? Kelas 10 ya? Pada saat saya kelas 2 alia mulai diimam di Atapangi. Tahu Atapangi ya? Depan pasar, saya imam di situ pada umur 16 tahun pas kelas 2 alia. Pada saat itu saya masih aktif di masjid. Pas tamat alia langsung jadi imam. Dan dinobatkan sebagai imam termuda di Kabupaten Wajo pada saat itu. Ia mengawinkan orang dan menyelenggarakan jenazah. Saya pengalaman dengan jenazah selama 18 tahun dari dulu sampai sekarang. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, kalau jenazah dikasih berwudu, yang mana saja disentuh? Apakah sama dengan kita tangan berkumur-kumur? Tidak. Kalau jenazah yang fardunya saja wudu yang dipakai. Anak-anakku semua memahami ya, rukunnya wudu itu hanya 6. Ada 4 yang basah dan 2 kering. Nah, jadi aki itu tidak semuanya hanya dia yang punya kering dan basah. Wudu juga ada yang kering, ada yang basah. Ya? Tahu aki? Tahu. Aki ada aki kering, ada aki basah. Nilainya jenis. Kalau wudu ada juga kering, ada basah. Kira-kira apa yang kering? Kalau wudu, apanya? Apanya? Tidak usah dijawab karena tidak jelas. Yang basah itu yang hanya 4, yaitu muka, tangan sampai siku. Jadi saya bilang tangan sampai siku. Kalau ada yang berwudu tangan sampai siku, jangan siku sampai ke tangan. Ketukar gitu, Anda membolak-balikan ayat. Allah menyatakan dalam Al-Quran itu, "Fakasilu wujuhukum wa aydiyakum ilal marafiqi." Cucilah mukamu. Berarti kalau dicucilah mukamu berarti ambillah air bawa ke muka. Jangan dilap-lap.
ambil air. Nah, itu kan perempuan cocok. Tapi ambil air, kasih penuh tangannya bawa ke muka, itu namanya fagasilu. Terus wa aydiyakum ilal marafiqi, dari tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Jangan ada yang berwudu dari siku ke tangan. Ada yang pakai kerang air, sikunya ke bawah, tangannya kan gitu. Itu penting. Inilah yang membedakan orang yang berilmu dengan yang tidak. Jadi wamsahu, baru di sini basuhlah kepalamu. Basuhlah. Yang dibasuh itu bukan di bawah air. Biasa kan ada yang mandi, setengah mandi. Karena ternyata dia tidak basuh kepalanya, dia cuci kepalanya. Tidak sampunya tidak ada. Apakah boleh? Boleh. Ternyata itu laki-laki panas kepalanya. Saking panasnya kepalanya laki-laki, karena biar temannya dipikir itu dia laki-laki, perempuannya dipikir maka dia betul apa dulu tak. Makanya laki-laki itu bagus kalau pendek rambutnya. Sementara perempuan itu boleh panjang rambutnya. Ternyata saya cari dalam kaidah yang menyengsarakan di neraka, ada yang pernah saya candai. Oh begitu boleh. Kenapa perempuan rambutnya boleh panjang, laki-laki janggutnya boleh panjang? Kenapa Ustaz? Ternyata itu di neraka jahanam perempuan digantung pakai rambutnya, laki-laki pakai jenggotnya. Jadi kalau tidak ada jenggotnya bagaimana mau digantung? Perempuan juga. Tapi ini candaan saja. Ternyata rambut adalah mahkota, ya. Dan perempuan kepalanya dingin. Saking dinginnya, biar urusan pribadinya, hatinya dia tidak tahu kemana siapa saya harus bertambat ini. Dia tidak pikir itu. Dia pikir makan saja. Makanya dingin. Nah, ini adalah bagian dari mata kuliah ilmu jiwa perkembangan. Ilmu jiwa perkembangan. Oke, kita masuk ke wudhu. Wudhu tadi itu sudah saya lengkapi. Dan kakimu, cucilah kakimu sampai mata kaki. Jadi kalau ada yang berwudu tidak sampai ke kaki-kakinya, mata kakinya, jadi kita itu sebenarnya membawa 6 mata, 4 mata kaki dan 2 mata kepala. 7 ya, ada mata hati. Ya. Itu dicuci, disentuh. Ternyata itu kalau kita berwudu dalam Al-Quran, tangan harus bersentuhan dengan kaki. Jadi kalau ada yang berwudu dia siram kakinya, berarti dia siram bunga-bunga. Dia tidak siram kakinya. Nah, ini lagi ilmu. Jadi anak-anak nanti di SMK bisa menjadi contoh bagi sekolah lain. Meskipun anak pesantren banyak tidak tahu itu. Oh ternyata mencuci kaki, kita bersentuhan tangan dengan kaki. Itu yang bahasa itu 4 itu. Yang lain-lain boleh tidak disentuh. Bila mana? Yang pertama dalam keadaan buru-buru, yang kedua dalam keadaan air tidak banyak. Ya, boleh saja rukunnya. Yang kering itu adalah niat dalam hati tidak disentuh dengan air. Ada yang bahasa niatnya di sini. Kalau ada yang bahasa niatnya di sini itu temuannya baru. Yang kedua tertib. Tertib itu artinya dahulukan yang dahulu, akhir yang terakhir. Jangan ada yang model baru. Sekarang kamu Ustaz model milenial. Boleh kan kita gaya-gayaan? Ganti saja dah dari kaki dulu lah, baru ke telinga, baru ke ubun-ubun. Dari sama dengan lagunya siapa itu? Kaki di kepala, kepala di kaki. Mau diputar? Jangan. Kalau begitu Anda melanggar etika tertib. Itulah yang harus diperhatikan. Nah, kita merujuk kepada kaidah iman dan takwa. Kalau kita sudah berwudu, kita baca doa. Apa doanya? Itu doa. Kok baru membarunya? Apa doanya? Saya juga salah sih kenapa bilang niat. Apa doanya? Asyhadu an la. Itu dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma ja'alni waj'alni mantap. Ini sebenarnya ini bisa berbasis pesantren nih. SMK bisa, tapi bisa baca doa. Baca doa wudu. Semoga baca doanya diimplementasikan dengan kaidah makna. Sekarang kita mau cari maknanya anak-anak semua. Ini berangkat laki-laki perhatikan baik-baik. Termasuk perempuan di depan nanti resiko. Allahumma ja'alni minat tawwabina
Ya Allah, jadikanlah aku sebagai golongan orang yang bertobat. Ada yang kritis sekali. Kenapa sih kita cuma berwudu minta tobat lagi? Nah, apa hubungannya dengan tawabin? Itu lagi yang disebut lagi. Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang bertobat. Kenapa kita tobat? Nah, bapak-bapak, calon bapak-bapak dan ibu-ibu, apa? Kenapa kita harus bertobat dulu? Oh, ternyata jawabannya begini. Tidak usah dijawab. Ternyata jawabannya adalah ketika kita berwudu, sebenarnya kita mencuci dosa. Dosa itu semua ada satu wudu. Makanya wudu itu banyak sunnah-sunnahnya. Bukan saja rukun, tapi tangan ini banyak dosanya, mulut ini banyak omongnya, hidung ini banyak ciumnya, banyak sekali. Jadi itulah yang dicuci. Ketika kita berwudu dianjurkan jangan bicara, disuruh khusyuk supaya menelaah dan menganalisa, refleksikan diri kita apa-apa dosanya yang kita cuci. Bisa jadi tak, dia buat, dia jadi ku betah atau dia jadi ku dia, lo kejepak-jepak, tanya nuna lagi sak, atau katanya nuna nala. Dengan wudu itulah katanya Rasul, seandainya kau lihat itu dosamu berguguran lebih keruh dan lebih kotor daripada air comberan. Makanya kalau kita berwudu tidak boleh air yang sudah dipakai berwudu mengenai kembali kepada sumber yang kita pakai, karena akan menjadi air musyammas, air yang sudah tidak boleh dipakai bersuci lagi. Makanya di antara penggunaan air yang paling bagus adalah air keran yang mengalir atau air sungai. Kalau tidak ada sungai, tidak ada keran, pakai timba. Pakai timba pun harus jauh dari sumber air, dari ember. Ye bola tak jadi pakai sih. Aja nih bola masih roh bisa jadi. Kata gimana? Itulah yang menyebabkan ada adab. Oh, ternyata makruh boleh. Itulah sumbernya. Airnya itu berubah status dari air mutlak, air tahir mutahhir menjadi air yang sudah bercampur dengan air yang dipakai bersuci. Itu. Jadi Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah bersihkanlah dosanya tanganku. Mar berkumur-kumur kisi, wah nenak aja di muku. Mana ku buji lada makan kali tahu Betul tu aku tahu, mantu namanya apa pun di sebuah nama dia atau kiri-kiri. Tanya tu si pahit lidah, tapi lidah bergoyang. Siapa aja? Mana ketemu siapa aja? Sampai-sampai ada ungkapan temu mes seyawaningan. Nah, mana sekali? Kami memang yang lain selain itu. Tahu? Ada. Ini tahu tidak? Ungkapan Rasul menyatakan lidah ini lisanuka zahirul jirmi azimul jurmi. Lidah ini kecil, molek-molek tidak bertulang, tetapi risikonya sangat luar biasa. Lidah itu bila mana melukai hati, kemana obat kan dicari. Kalau pedang melukai tubuh kita, bawa saja ke tapangnya sudah dijahit. Kalau tidak bisa ditapang, dilarikan ke rumah sakit singkat sudah. Tapi kalau hati yang terluka karena lidahnya, mati dia. Kelihatan adiknya, biasa ke kanan itu pendiri gue. Kesehatan, boleh biasa dia. Sampai-sampai tidak ada sembuhnya. Makanya hati-hati dengan lidah kita. Menyatakan cinta, menyatakan putus, jangan asal-asalan. Karena ketika hati sudah terluka, kemana obat kan dicari, susah dapatnya. Kecuali sama ustaz, sampai masuk kepada rohani baru bisa. Ya? Apalagi kalau sudah mulut, hidung sudah, tangan sampai siku. Terus ini kan tidak ada di dosanya, ini dia banyak dosanya. Terus selanjutnya ke ubung-ubung, berpikiran kotor. Ya. Kalau negative thinking itu mah biasa-biasa saja. Tapi kalau berpikiran kotor itu yang sudah luar biasa itu. Karena yang berpikiran kotor itu melihat yang terbungkus jadi tidak terbungkus. Karena itu sudah kelewatan. Ya, nanti kita bahas lanjutannya. Terus telinga ini suka mendengarkan yang lain-lain. Ataukah termasuk telinga ini susah mendengarkan yang baik-baik. Aku musik neng telinga 2 jam tidak puas. Kalau ceramah dengar 20 menit. Macam aja itu stasiun. Padahal lo kan Dewa Mas, saya sudah terlambat ini, belum masuk kepada kajian.
Tunggu dulu, saya lihat dulu chat saya. Kalau sudah dibalas dari anak remaja. Jadi saya sampaikan kepada kita semua, kepada nenekku semua, di masa tahun sekarang ini ada dua kemampuan yang kita tidak boleh terelakkan. Yang pertama, skill kita. Oh, ada Ji. Ada Ji Kadirku. Oke, baik. Kita bisa panjang-panjang. Ada dua kemampuan yang tidak boleh kita lewatkan sekarang ini. Yang pertama, skill. Kalau kau hidup sekarang tidak ada skillmu, kamu akan ditelan bumi, tertinggal. Yang kedua, manajerial kita. Manajerial kita yang dimaksud adalah manajerial sosial. Kemampuan untuk menggunakan sesama mencapai tujuan bersama. Kalau ada yang bekerja sekarang hanya untuk dirinya sendiri, tidak bisa sukses. Paling sukses sebatas waktu. Kalau kita mau besar adalah manajemen kita. Kita harus pandai bekerja sama dengan orang kalau kita mau sukses. Jadi sekarang itu butuh manajemen sosial. Oke? Lanjut. Terus cuci kaki, sudahlah. Sekarang kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Sudah, tobat itu semua tadi tobatnya itu adalah semua yang kita sentuh dalam wudu. Waj'alni minal mutatahhirin. Sekarang kita tahara. Dengarkan memang baik-baik. Inilah yang menuju kepada karakter kita. Tahara itu dia memiliki makna yang sama dengan an-nazafah. An-nazafah syatrun minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. At-taharatu syatrun minal iman. Kesucian bagian daripada iman. Begini. Uji mandre Indomie ke? Uji. Makan kering, dimakan kering. Kering dan basah habis semua. Oke, baik. Ada teman bawa mie dari depan, dia mau nak sabar lu dari depan. Mantan dari sapo. Tanah kilo halal lagi itu. Wah, magas sinasuk ye. Halal ye. Dia apa? Baca pembungkusnya. Halal kan? Iya, halal. Kebetulan yang tadi ini hanya carinya halal saja. Dalam hatinya harus buana, warna tentang itu wajar. Tapi halal kan? Halal. Terjadi pertentangan. Bagaimana ini? Saya ambil tak payah, tapi ada halal. Saya berdosa atau tidak? Ternyata kenapa Allah menggunakan tahara, tidak menggunakan nazafah? Ternyata inilah Indomie nazafah. Dia bersih karena masih berlaku masa aktifnya, tidak expire, masih sehat kok dimakan, statusnya masih halal dibungkusnya, tetapi cara ambilnya gitu loh yang haram. Maka itulah disebut an-nazafah. Bagus di luarnya, tapi hakikatnya tidak. Ya kan? Sekarang, kenapa kita berwudu? Waj'alni minal mutatahhirin. Tahara itu, Pak Bu, tahara itu bersih di dalam, bersih di luar. Makanya kalau ada orang yang berwudu bagus wudunya, pasti terhindar dari perbuatan yang jelek-jelek. Kalaupun dia sholat sehari semalam 5 kali, 17 rakaat, 15 kalau hari Jumat, tapi perilakunya masih tidak bagus, berarti wudunya gagal. Bukan sholatnya gagal, wudunya tidak berfungsi. Makanya kita berangkat dari wudu dulu. Kalau ada orang yang bagus wudunya, dia implementasikan kata tahara, hatinya tidak akan pikir-pikir yang jelek-jelek. Kalaupun yang pikir jelek-jelek, hanya dia sendiri yang tahu, tidak sampai merilis ke orang lain. Karena ada orang yang sekarang sekali dia berpikir negatif, pasti diimplementasikan kepada orang lain. Lo kan dato imatu ya, kan dato toni. Itu namanya pikir negatif yang diimplementasikan. Kalaupun Anda mau berpikir negatif, kau saja yang simpan. Dembo lo wewe ada masuk ya. Sekarang si runtui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia apa tuh ya ada, tapi dia sih cakap dia kumbo ada, tapi dia lah sayang kali. Berarti kata tahara berlaku. Kata tahara berlaku. Nah, yang terakhir, sudahlah. Kalau kalian sudah berwudu, kau tahu artinya tahara, insya Allah iman dan takwa akan terimplementasi. Pelaksanaan sholat akan baik dilaksanakan. Sekarang, apa sih hikmahnya Islamir? Islamir ini, tapi tidak tahu nanti apakah ada terakhirnya lagi. Tapi terakhir ini, hikmahnya Islamir.
Hikmah Isra Miraj adalah sebuah perjalanan Rasul yang membawa kemudahan bagi kita. Ternyata Mamiraja Nabi Allah suruntuh Allah Ta'ala. Seandainya Rasul tidak membawa berkah sholat itu sebagai miraj, karena itu as-sholatu mirajil mu'minin, sholat 5 waktu itu adalah mirajnya orang beriman. Sehingga karena suruntuh Allah Ta'ala. Kalau ada Rasul tidak membawa sholat sebagai miraj, maka kemungkinan besar nanti kita diakui orang Islam bila mana sudah bertemu dengan Tuhan. Tapi tidak. Ketika Rasul menyatakan dalam sholatnya ketika bertemu dengan Tuhan, begini, ketika dia bertemu, dia kan pergi bersama dengan Jibril. Jibril naik sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha, Jibril masih mau menemani Rasul sampai ke alam mustawan. Ketika dia mau naik di alam mustawan, tak bentur ke Jibril. Jibril kan terbuat dari cahaya. Sementara itu dari cahaya tak bentur. Cahayanya Jibril tidak bisa menandingi cahaya yang mau ditembus, sehingga dia terbias. Maka Jibril menyatakan, wahai Muhammad, saya tidak bisa menemani sampai di situ. Cukuplah perjalanan kita sampai di sini. Itu sebuah filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan. Begini ya filosofinya. Ada anak yang mau menaiki Gunung Semeru. Gunung Semeru atau Himalaya, Semarang. Satu gunung itu. Dia datang kepada orang tua. Wahai bapak, temani saya. Saya mau menancapkan bendera merah putih di atas puncak Gunung Semeru. Bilang yang tua-tua tadi, saya ini sudah tua nak, tidak bisa berjalan. Bila wahai orang tua, temanilah saya. Maka ditemani. Sampai berapa kilo naik itu, sampai tinggal separuh perjalanan. Ya anak muda tadi patah semangat. Bapak, kau kan sudah tua, saya sudah capek, tidak usah lanjutkan, ayo kita turun saja. Maka orang tua ini menyatakan, wahai anak muda, kau kan masih muda, semangatmu harus terbakar. Semangat, maju terus. Biarlah saya menemanimu biarlah titik saya penghabisan sampai kau sampai di atas. Sampai sekitar 3 meter lagi mau ditancapkan bendera, orang tua ini berhenti. Anak muda menyatakan, Pak, kenapa Ki berhenti Pak? Bilang, nah, kamu kan yang bercita-cita menancapkan bendera, bukan saya. Silakan tancapkan bendera itu dan namamu akan terlukis indah bahwa kamulah yang menancapkan bendera itu. Anak muda tadi bilang, Bapak sama kan dari awal sampai terakhir selesaikan, ayo kita sama-sama. Bilang Bapak, tidak, saya hanya cukup sampai di sini. Saya sudah bangga melihatmu sukses. Sama dengan guru kita. Guru itu cukuplah kalau dia menyelesaikan pendidikannya. Kau tamat di SMK. Kalau kau sudah tamat di SMK, kau rugi kalau kau berada di bawah gurumu. Kau harus lebih hebat dari dia. Tapi kau hormati dia bahwa Pak, saya mau jadi tentara. Tidak mungkin guru tak jadi tentara, toh? Pak, saya jadi polisi. Tidak mungkin guru tak jadi polisi. Cukup sampai di tamat. Wahai anakku semua, kau sudah kelas 12. Setelah itu tempuhlah pendidikan, mau jadi apapun kamu, yang pasti kau jadi lebih baik daripada guru tak. Itulah tadi. Sama dengan Jibril. Jibril mana-mana sampai di situ. Muhammad, saya tidak bisa Muhammad. Saya tidak mampu menjadi apa yang kau mau jadi. Saya tidak bisa menjadi apa cita-citamu semua. Tapi cukup saya menemanimu dan memberimu semangat sampai di sini. Itulah guru kita. Filosofinya Jibril. Sampai di situ naiklah Muhammad ternyata tembus. Ketika dia tembus, berbinar-binar wajah Jibril bahagia. Jadi ketika ada guru melihat siswanya berhasil, dia akan bahagia sekali meskipun pernah bukan tentu ya berhasil. Kita berpikir mati, nampak karena guru kalah, namun pun dunia. Tapi saya merasakan tidak akan mungkin ada anak yang seperti itu. Kalau ada anak yang seperti itu, berarti kehilangan filosofinya sebagai siswa. Sampai dia setelah menerima salat bersama Allah, maka Muhammad turun bertemu Jibril. Jibril menyanyi untuk Nabi Muhammad. Jadi saya kira artis pertama itu adalah Jibril, karena dia penyanyi. Oh boleh dong kita menyanyi, boleh. Tapi menyanyinya adalah sebuah ungkapan rasa syukur dan bahagia. Jadi kalau ada yang mau menyanyi, yang begitulah rasa syukur dan bahagia. Apa lagunya Jibril? Tunggu dulu. Apakah suara saya sudah mendengung? Nah, lagunya Jibril bukan lagu India.
Tapi lagunya gini. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Pernah dengar? Tidak tahu siapa penyanyinya? Penyanyinya adalah Jibril. Tapi belum ada yang munculkan siapa redaksinya itu. Apa artinya itu? Jibril berkata, Muhammad, anta syamsun, anta nur. Kaulah Muhammad, anta syamsun, anta badrun. Kaulah matahari dan bulan. Kaulah matahari dan bulan, terang di waktu dibutuhkan, lembut di waktu malam. Anta nurun fauqa nuri, dan kamu adalah cahaya di atas seluruh cahaya. Karena kau berada di atas saya Jibril, punggawana malaikane, terbuat dari cahaya. Kau tidak tembus dengan cahaya, sementara kau dibuat dari titisan rahim manusia, Abdullah dari Siti Aminah. Kau bisa tembus cahaya. Kau Muhammad, anta nurun fauqa nuri, kaulah cahaya di atas cahaya. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Hasilnya walhasil, Nabi Muhammad membawa tentang pertemuan dengan Tuhan. Allah menyatakan, Muhammad, kalau ada umatmu mau bertemu dengan saya, maka hanya satu caranya, yakni dengan sholat. Jadi kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, hanya dengan sholat. Ada masalahmu, hatimu tidak terbalas dengan temanmu, dalam sholatlah kau membalas curhat dengan Tuhan. Tuhan, apa sih kurangku? Apa sih salahku? Kok dicueki? Padahal temannya itu sudah tuli-tuli sedikit dan dengar kasihan. Curhatnya dengan Tuhan enak. Yang pertama dijamin tidak bocor, tidak sama dengan teman. Iku itu badana jangan lalu sih mau badana itu. Maka dia begini. Sekalian yang temannya maka telah ada timuna. Lu tak cukup nak, tapi nggak deh. Sampai dekat di Sibuana. Engkau berdapat tapi rahasia. Sampai menyebar keliling membentuk 360 derajat kembali ke yang pertama. Budak tapi rahasia nak. Ini berdapat. Lihat dia sebenarnya. La ilaha illallah, ternyata sudah menyebar di sekolah ini. Kalau ada aibmu, jangan sampaikan. Meskipun teman terbaik, jangan pernah disampaikan kalau itu ada the secret file. Jangan sampaikan. Cukup dengan Tuhan. Tuhan, hanya kamu yang tahu. Mana saya tidak mau dimarahi bisa tahu. Tapi Allah tidak akan membocorkan karena Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Ada sebuah cerita yang terakhir tentang rahasia. Rahasia jangan disimpan sama orang. Rahasia simpan dalam hati. Karena kalau pindah kepada orang lain bukan lagi rahasia. Ya. Ini ada sebuah cerita singkat. Seorang raja yang raja pada saat itu tidak boleh cacat. Tapi orang-orang dulu itu panjang rambutnya. Sampai-sampai ada sebuah pahlawan dinobatkan menjadi raja. Ternyata ketika dia jadi raja, telinganya itu loh seperti kambing, panjangnya sampai di bawah. Datang ke tukang cukur. Tukang cukur bilang, panjang telinganya. Dan tidak boleh jadi orang, tidak boleh jadi raja yang panjang telinganya. Gila, ya jangan temu kau boleh. Sampai-sampai ini yang tukang cukur penasaran sekali, mau bilang, tapi takut juga. Maka dia yang pertama pergi keluar kota ke dalam hutan. Apa gorlade? Maka oi, do cirin nanti wapar sih. Itu. Enaknya baru lega. Orang sendiri jawab kena dia simpan itu rahasia. Sampai menjelang 1 bulan, 2 bulan, ini pengen sekali lagi bilang. Lu pedang kau bahaya. Kata lagi itu benar pois. Mau pergi keluar kota jauh, terpasang nonoi curug di waye. Apa korolada berada waye? Ucinarnya yang parah, bibi sampai puas beda nih. Ketika rahasia sudah diungkap pasti rasanya plong. Walhasil lama-lama lagi sudah pingin sekali lagi. Itulah rahasia jangan titip sama orang. Dan rahasia kalau bagus dah janganlah suka simpan rahasia karena Anda sendiri yang tersiksa itu. Sama dengan tukang cukurin. Sampai-sampai cara keluar kota sudah, ke dalam air sudah. Apalagi caranya? Menelpon kepala sekolah saya. Bentar. Nah,
Apalagi caranya ini terpaksa dia gali lubang dalam. Setelah itu dia masuk ke dalam lubang itu berteriak sampai puas pakai baca Quran aja. Dia bisa makan dari kesayangan aku. Cina bin Raja apa lebih Cina yang paling sampai dia puas. Puas apa aja nak. Sekalian 6 meter ini dia tutup itu lubang. Kubur kau. Dia tandai lagi. Dia tanami apa itu namanya bulo. Apa bahasa Indonesia bulo? Apa ada woe? Yang dibuat seruli. Bambu juga ya? Oh, bukan bambu, awal saja. Ya, bambu mini. Oke. Tetangga bulo. Walhasil bulo itu berkembang. Kemampian. Datang ahli seni, ambillah buah seruling. Diambil di situ. Walhasil bunyinya kok lain. Bukan bunyinya seperti alibata main seruling, tapi yang bunyinya itu lain. Lainnya adalah ketika itu bunyinya cerita lagi. Silakan ketawa dulu yang mau ketawa. Oke, itulah rahasia jangan dititik. Disimpan sekalipun dalam tanah, ditumbuhi bulu tadi, bulunya sendiri yang ungkapin rahasia itu. Jangan suka menyimpan rahasia. Kalau mau menyimpan rahasia, serahkan kepada Allah. Itulah sebabnya kalau kita mau jalan, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi wala quwwata illa billah. Yang terakhir sekali dan penutup. Kenapa ketika orang azan, Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bilang asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barang siapa yang menjawab azan, maka dia mendapat pahala seperti orang yang azan. Sekarang, ketika orang menyatakan hayya 'alas shalah, apa kita bilang? Kenapa tidak bilang hayya 'alas shalah juga? Itu adalah sebuah kajian. Ternyata marilah kita sholat, orang sholat bukan karena kita. Makanya jangan dipaksa orang sholat. Tetapi sholat itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali daripada Allah. Kita hanya mendoakan mereka. Kita hanya memanggil. Yang mau datang alhamdulillah, yang tidak datang urusanmu dengan Tuhan. Sekarang hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata, kemenangan. Kemenangan itu adalah termasuk dengan kelulusan kita. Kelulusan kita bukan karena jurutan. Kelulusan kita bukan karena kalian, tapi adalah ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah rajinlah baca ilahi yang tamassudi wa ridha tamatlubi. Ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami tempat kami meminta pertolongan. Ini wakate biotan kisapa. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan, dan marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca doa. Dan doa rahasianya ada 2. Doa itu yang pertama, siapa yang mau berdoa lebih dari 1, maka selipkan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah pembungkusnya doa. Jadi kalau Anda membungkus kado, kalau kau tahu pembungkus kado, tahu juga lah pembungkus doa. Kalau pembungkus doa adalah Al-Fatihah. Barang siapa yang berdoa tanpa pembungkus lebih dari 1, maka dia bagaikan menebar biji-bijian. Yang kedua, kalau kita mau mengirim sebuah doa, janganlah kirim dengan data, jangan kirim melalui kuota, tapi pengirimnya doa adalah salawat. Makanya kalau kita berdoa harus ada salawatnya. Mari kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau kami sembah dan hanya Engkau kami meminta pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna jam'ana hadza jam'an mubaraka wa tabarakana hadza min ba'di tabaraka masuma wahdina ila siratal mustaqim. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini, majelis ini yang dihadiri oleh pembina, Bapak dan Ibu SMKN 5 Wajo dan organisasi OSIS yang hadir bersama dengan seluruh peserta didik yang hadir pada hari ini. Berkahilah dan infakkanlah kepada mereka ilmu dan berkah. Dan bila mana ada kesalahan dalam acara ini, ada kekurangan, ya Allah, janganlah ada yang keluar dari ruangan ini sebelum lepas dari dosa masing-masing. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah,
jadikanlah generasi yang ada dalam ruangan ini dan semua yang alumni yang ada di SMK ini sebagai generasi penerus yang handal dan yang lebih baik, dan jadikanlah mereka generasi yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya istirahat dan penutup. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dengan selesainya acara istirahat nanti, maka selesai pula seluruh rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Dan marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Saya Nur Sahidah selaku MC memohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.